Hai semuanya. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, kita mungkin kenalan dulu kali ya sebelum ngasih tahu ke teman-teman kita mau ngapain hari ini. Oke, mungkin dimulai dari aku. Namaku Happy Alfa. Aku Kaila Winaru. Dan aku Renata Putri. Nah, hari ini kita akan bahas tentang isu yang menarik nih. Benar. Wah, bener banget. Sebuah isu yang sebenarnya nggak terpikirkan sebelumnya. Iya. Jarang orang-orang tuh tahu. Gitu, bener. sebenarnya. Ini kayaknya fakta ini. Iya. Jadi kita akan bahas tentang sejarah beras atau nasi yang bisa menjadi makanan pokok orang Indonesia. Nah, kalau dengar-dengar dari yang udah kita baca-baca sebelumnya, itu katanya beras atau nasi itu bukan asli Indonesia. Nah, Iya, bener banget. justru yang asli Indonesia tuh sekarang jarang dimakan. Tapi akhir-akhir ini lagi rame sebenarnya. Iya. Ada yang bisa nebak? Apa tuh Kak Renata? Oke, mulai ya. Jadi Iya. sebenarnya makanan awal masyarakat Indonesia zaman dulu itu adalah sagu, terus juga umbi-umbian kayak misalnya kentang, talas, terus juga ubi dan lain-lain gitu. Iya. Terus kalau sekarang kenapa sih kira-kira orang itu nggak mau makan makanan kayak gitu? Padahal itu kan makanan asli Indonesia gitu loh. Betul. Coba kenapa awalnya beras itu bisa masuk dulu nih ke Indonesia? Nah, jadi sejarah awal mulanya beras itu bisa masuk ke Indonesia itu adalah kita mundur ke belakang dulu ya, dari tahun-tahun yang udah lama banget, udah beribu-ribu tahun yang lalu, yaitu adalah namanya kita yang nggak lain dan bukan yang nggak lain dan tak apa ya yang tak bukan dan apa sih Yang tak lain dan nggak bukan. ya itu adalah manusia purba dulu. Itu kan mereka makannya dengan berburu kan. Benar. Iya, Kayak betul. mereka makan apapun yang di hutan, ya nggak? Benar. Dan berburu. Habis itu masuklah Austronesia. Austronesia itu pedagang dari Cina, yang dimana mereka itu dagangnya itu lewat jalur laut. Benar. Jadi makanan mereka itu adalah hasil olahan laut. Iya. Nah, kemudian Austronesia itu kan singgah nih di Nusantara. Jadi makannya itu tadi. Terus habis itu saat Masehi itu masuklah kerajaan Hindu-Buddha atau India masuk. Nah, di situ India itu memperkenalkan beras ke Indonesia, ke Nusantara pada saat itu. Dan pada saat itu sebenarnya Nusantara atau Indonesia itu belum memasifkan kayak oh ya nanam padi yuk kita makanan pokoknya ini tuh enggak, karena mereka makanannya apa? Masih si umbi-umbian. Iya, sagu. Yes, bener banget. Itu makanan mereka zaman dulu. Dan bahkan bahasa Jawa nasi itu sego dan bahasa Sunda sangu itu berasal dari sagu itu tadi. Dan itu bisa menjadi bukti bahwa dulu nenek moyang kita itu makannya sagu. Nah, setelah si Hindu-Buddha itu masuk, terus habis itu kita mulai dijajah sama yang namanya bangsa Eropa. Iya. Portugis dan Spanyol masuk, dimana di situ mereka itu sebenarnya memperkenalkan jagung. Mereka memperkenalkan gimana cara nanam jagung dan nanam umbi-umbian. Terus habis itu setelah Portugis dan Spanyol masuk, kita beralih ke zaman kolonial, dimana mereka si Belanda. Kenalin. Jadi si Belanda itu di masa Belanda, di masa kolonial Belanda itu kan sebenarnya udah mulai ada tanaman padi ya sebenarnya. Tapi mereka hanya menanam di beberapa wilayah aja, contohnya seperti Bali, Jawa, terus juga Sumatera. Jadi sisa-sisanya mereka itu difokuskan buat nanam seperti pala, lada, terus juga teh, karena ada sistem tanam paksa Kayak itu. rempah-rempah gitu Benar, ya. rempah-rempah. Oke. Terus juga akhirnya karena peralihan fungsi pertanian itu menyebabkan produksi beras itu berkurang karena peralihan itu kan. So akhirnya transisi ke masa awal kemerdekaan itu mengakibatkan akhirnya Indonesia itu kekurangan beras dan harus impor dari luar negeri, yaitu dari Jadi Indonesia tuh sempat mengalami krisis. Jadi butuh impor dari negara India ya. Iya. Dari negara India tuh sekitar 500.000 ton. Bayangkan teman-teman gitu. Berapa duit tuh zaman segitu? Iya. Gede banget Yang sih sekarang pasti. aja. Dolar ya. Iya benar. 17.000. Oke, next ke masa awal kemerdekaan. Jadi karena adanya pengurangan wilayah pertanian itu menyebabkan impor, akhirnya di awal kemerdekaan itu pemerintah tuh sangat
pengurangan di bidang panganan dan juga perekonomian. Akhirnya di masa itu Soekarno tuh membuat program yang namanya itu Repelita 1, di mana itu ada 2 program, dan program tersebut tuh bertujuan untuk mendongkrakkan ekonomi melalui pertanian. Tapi sayangnya program itu gagal. Program-program itu gagal karena kurangnya subsidi pupuk dan juga teknologi. Dan akhirnya di masa Soeharto di awal tahun 70-80-an itu Soeharto akhirnya menerbitkan revolusi hijau, di mana fokusnya itu yaitu swasembada beras atau ketahanan pangan, yaitu beras. Dan akhirnya di masa Soeharto itu Indonesia itu berhasil memiliki surplus beras dengan jumlah sekitar 2 juta ton beras dari total kebutuhan itu di 25 juta ton, seperti itu. Dan ngomong-ngomong juga karena keberhasilan Soeharto ini tadi, Soeharto tuh diundang sama Direktur FAO atau Food and Agriculture Organization di Italia untuk ngobrol ini tentang kok bisa sih Indonesia berhasil dari swasembada pangan atau memproduksi pangan sendiri kayak gitu. Oke, mungkin kan tadi teman-teman udah jelasin nih sejarahnya dari luar kenapa beras itu bisa masuk ke dalam. Nah, mungkin aku di sini juga mau nambahin kenapa beras di dalam itu udah masuk ke Indonesia nih, bisa nyebar ke seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin kan dulu kolonial Belanda itu kan waktu datang ke Jawa, itu kan mereka tuh membawa pengaruh gitu loh, bahwa nasi ini atau beras itu tuh merupakan suatu pokok makanan yang dianggap prestis gitu, jadi kayak bergengsi kayak gitu. Nah, terus kemudian kolonial Belanda ini tuh menikahi wanita-wanita lokal gitu. Nah, secara nggak langsung itu kan akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita, maksudnya kebiasaan warga-warga lokal tadi untuk ikut makan makanan yang prestis tadi, makan nasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya elit-elit Jawa ini tadi kemudian kan nggak mungkin cuma di Jawa gitu ya, pasti disebar ke seluruh Indonesia gitu. Nah, pasti dengan disebarnya ke seluruh Indonesia itu tadi, kita tuh membawa kebudayaan-kebudayaan kita itu tadi, ya kita makan beras ya pastinya dibawa ke suatu daerah kayak gitu. Jadi daerah-daerah di Indonesia itu jadi juga ikut kebiasaan makannya nasi kayak gitu, makan beras kayak gitu. Kita ngomongin tentang fun fact beras. Jadi aku punya fun fact. Ternyata beras hasil tanaman Jawa dan Sumatera itu beda. Oh iya, kenapa bisa beda? Padahal sama-sama beras gitu kan. Iya. Ternyata beras hasil tanaman Jawa itu dia teksturnya tuh lebih pulen dan juga dia kayak menyatu gitu loh. Terus versi Sumatera itu dia lebih harum dan juga hasil jadi nasinya itu dia kayak lebih jatuh-jatuh di kayak lebih perak tapi gak perak gitu loh. Jadi kayak kepisah-pisah gitu loh. Iya. Terus juga kenapa sih kok bisa ya Indonesia tuh dari nenek moyang yang makanannya dari tadi sagu, umbi-umbian, jagung. Kenapa kok bisa akhirnya ketergantungan nih dengan nasi ataupun beras itu. Ya. Nah, oke, mungkin dari beberapa sumber yang udah aku baca gitu ya, salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa sih kita tuh bisa jadi ketergantungan gitu sama penggunaan beras dan juga nasi, padahal yang sebelumnya itu kan kita makanan pokoknya tuh lebih ke umbi, sagu dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, salah satu faktor terbesar yaitu tuh pada awal pemerintahan negara kita, yaitu di Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu pernah menyampaikan pidato tentang bahwasannya beras itu merupakan satu-satunya makanan pokok yang diakui di Indonesia kayak gitu. Nah, hal ini tuh sehingga menciptakan doktrin gitu ya, kayak sebagai masyarakat Indonesia tuh kita tuh didoktrin gitu loh, kayak kalau nggak makan beras ya kita belum makan kayak gitu, karena makanan pokok yang disampaikan itu adalah nasi kayak gitu. Dan dia juga pernah bilang kan kalau beras itu adalah simbol kemakmuran. Benar banget gitu. Nah, nambahin fun fact dari Renata, kita mundur ke belakang lagi tentang yang itu tadi, yang nenek moyang kita itu makanan pokoknya dari zaman dulu itu adalah sagu. Hal ini dibuktikan dari relief Candi Borobudur nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu di situ ada pohon sagu, ada pohon aren juga, terus juga di mana nenek moyang kita dulu juga udah bajak sawah gitu loh. Gitu. Dan itu jadi bukti kalau misalnya pertanian di zaman itu sebenarnya udah ada gitu.
Oke, melanjutkan tadi perbincangan kita tentang ketergantungan masyarakat Indonesia dengan makanan beras. Jadi karena berawal dari swasembada beras yang diagungkan oleh Presiden Soeharto yang mengakibatkan akhirnya masyarakat Indonesia itu mulai jadi makanan utamanya itu benar-benar beras gitu. Padahal di zaman itu pemerintah tuh sebenarnya udah mencoba buat mengurangi konsumsi beras ke masyarakat, tapi masyarakat tuh justru kayak nggak bisa karena udah terlalu menyatu dengan si nasi atau beras itu. Terus juga ada program 4 Sehat 5 Sempurna yang berbicara kalau misalnya karbohidrat utama dan yang isinya gizinya tinggi itu ya nasi. Akhirnya masyarakat pun menjadi semakin ketergantungan dengan beras hingga saat ini gitu. Nah, oke, mungkin aku mau nambahin dikit gitu ya. Kenapa sih masyarakat Indonesia tuh ketergantungan gitu? Nah, jadi sebenarnya waktu tahun sekitar 64-an itu Soekarno tuh pernah mencoba meluncurkan kampanye gitu. Jadi Soekarno tuh mencoba untuk memutarbalikkan. Jadi masyarakat Indonesia yang ketergantungan beras ini mau dicoba sama Soekarno tuh biar nggak ketergantungan sama beras lagi kayak gitu. Nah, tapi mungkin karena ya udah tadi kita sebutin semua itu kayak adanya mungkin pidato kemudian dan lain sebagainya, itu tuh udah ketanam di benak masing-masing individu masyarakat Indonesia kayak gitu. Jadinya hal itu tuh kampanye yang dilakukan sama Soekarno pada tahun 64 itu gagal total. Jadi malah kayak ketika diajak nih masyarakat Indonesia mau diajak makan jagung, kemudian makan makanan singkong dan umbi-umbian lainnya, itu tuh mereka tuh menganggap bahwa makan-makan itu tuh makanan kampungan lah dan dianggap tidak persis karena bukan makanan Indonesia kayak gitu. Ya karena udah kedoktrin itu. Iya, karena udah kedoktrin, jadinya ketergantungan masyarakat Indonesia sama beras itu semakin dalam kayak gitu. Iya, terus karena juga di saat itu juga masyarakat tuh kalau misalnya makan selain beras itu dianggap dianggap itu nggak makmur. Sementara kalau mereka makan beras itu dianggap kalau mereka itu makmur. Jadi kayak jadi suatu simbol kekayaan juga sih itu. Ya, dan slogan lama juga ya, belum kenyang kalau belum makan nasi. Benar. Terus juga berarti setelah itu tadi ya, setelah kita ngobrol tentang histori atau sejarah beras itu bisa masuk ke Indonesia dan menjadi makanan pokok orang Indonesia, itu berarti juga tidak jauh dari keputusan politik gitu loh. Dan karena dari zaman Soekarno-Soeharto sekalipun pun itu juga mereka kayak memasifkan swasembada beras itu tadi, yang dimana makanan pokok kita yang awalnya itu beragam itu jadi cuma satu doang gitu, dan kolektif beras gitu. Dan ini benar-benar memberikan elit-elit ya atau oligarki di atas kita ini itu memonopoli perdagangan itu juga bisa jadi. Karena kalaupun kita punya makanan pokok lain selain beras, kita tuh gak akan bingung kalau misalnya nanti beras itu harganya naik atau apa. Dan teman-teman mungkin juga pernah ngalamin ya, kalau misalnya harga beras naik, ibu kita tuh kayak pasti bakal bilang aduh beras naik lagi gitu. Kayak efeknya tuh udah kerasa di jutaan piring keluarga gitu ibaratnya kan. Dan juga makanya kenapa kita tuh sebenarnya harus doyan juga gitu loh makan makanan pokok selain beras. Tapi untungnya belakangan ini tuh lagi ada tren sarapan sehat. Iya, yang kukus-kukus benar, itu juga bisa jadi ini opsi nih. Benar-benar kayak kembali citra Indonesia yang beragam banget gitu, padahal banyak banget, tapi kenapa sih kita sampai saat ini tuh masih ketergantungan gitu. Semoga kita bisa balik lagi. Itu juga menambahkan sedikit itu tadi yang ada tren itu tadi, itu juga sekarang lagi ngetren nih yang namanya diversifikasi pangan, ya dimana kita mengembalikan ketergantungan kita terhadap satu makanan pokok itu tadi, yaitu beras. Dan di situ juga terus kalau ngomongin diversifikasi pangan, kita juga akan ngomongin yang pangan lokal, yang dimana beras ini sebenarnya udah disebutkan, udah sama masyarakat udah disebut sebagai makanan asli Indonesia kayak gitu. Dan dari undang-undang sendiri pun undang-undang tahun berapa ya tentang pangan lokal, pokoknya intinya itu menjelaskan bahwa pangan lokal itu adalah pangan yang dimana itu ditanam di suatu daerah itu dengan kearifan lokal. Jadi meskipun beras ini tuh bukan asal Indonesia, tapi kita bisa menyebut bahwa beras itu
asli Indonesia karena ditanam di Indonesia gitu. Benar. Pangan lokal ibaratnya kayak gitu, friend. Oke, jadi aku punya fun fact terakhir. Ya, jadi di tahun ini Indonesia itu mengalami surplus beras setelah berpuluh-puluh tahun. Jadi terakhir itu di zaman Soeharto di sekitar tahun 86. Tahun ini Indonesia tuh udah surplus sekitar 3,5 sampai 4,1 juta ton. Wah, keren banget sih. Keren banget Keren sih. banget Setelah akhirnya dilihat. kayak udah lama banget nih Indonesia nggak surplus, nggak makan hasil produksi tanah sendiri. Akhirnya Indonesia bisa loh, bisa makan hasil produksi tanah sendiri plus diekspor ke luar negeri gitu. Tapi data terbaru juga nunjukin bahwa Indonesia tetap impor beras gitu. Iya benar, tapi semoga Kan, kedepannya, semoga Iya, kedepannya iya sih. Indonesia itu bisa apa namanya bisa semoga kedepannya Indonesia itu bisa memakan hasil produksi kita sendiri. Sendiri. Terus juga semoga banyak anak muda yang mau jadi petani modern ya, semoga ya. Mau membantu menjaga kemakmuran Indonesia Benar. kayak gitu. Salah satunya adalah menjadi petani modern kayak gitu. Dan mungkin Nah, mungkin sekian untuk obrolan kita pada sore hari ini teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan enaknya next kita mau bahas apa nih? Banyak hal yang bisa banyak kita hal. bahas. Banyak ya. hal. banget jadi Tungguin stay ya. tune aja Stay di tune. podcast kita karena kita akan membahas fun fact tentang Indonesia yang pastinya nggak kalah seru di Setuju banget. episode kali ini. Di episode selanjutnya. Dari episode kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Bye.